Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja. ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما محاسبة النفس فقد أمر الله بها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصيني فقال أمستوصٍ أنت فقال نعم قال إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضيه وإن كان غيا فانتهي عنه. وفي الخبر وينبغي للعاقل أن يكون له 4 ساعات إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang cinta dan introspeksi diri atau menghitung diri sendiri atau mengoreksi diri sendiri. Wa amma muhasabatun nafsi, adapun mengoreksi diri sendiri ya, atau introspeksi diri. Jangan sampai kita pandai mengoreksi orang lain, cuma kita tidak pandai mengoreksi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang dikatakan takwa yaitu mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Kita dilarang untuk menggunjing orang. Maka orang yang takwa dia enggak bakal berani menggunjing orang. Ini berurusan dengan yang zahir. Adapun berurusan yang batin, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sombong. Maka jangan sampai kita sombong. Sebab sombong ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita apabila mengambil sifat salah satu sifat Allah, lebih-lebih yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, alqaituhu finari wala ubali. Aku akan lemparkan ke neraka, aku gak peduli. Walaupun kita ahli ibadah, kita ahli sedekah, kita ahli membaca Al-Quran, kita ahli zikir, kalau di dalam hati kita ada sifat sombong, merasa lebih bagus, merasa lebih baik, merasa lebih ahli ibadah, maka mau tidak mau orang tersebut akan dilemparkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, wasiat yang pertama kali adalah wasiat takwa. Allah mengatakan, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum
wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku benar-benar telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan terhadap kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah? Tiada lain agar kita ini menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengharapkan kebahagiaan, siapapun yang mengharapkan kesuksesan, siapapun yang mengharapkan keberuntungan, satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap keberuntungan tersebut adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin sukses hidupnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Rumusnya adalah takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah, penyusun Ratibul Haddad, di dalam kitab An-Nasaihu Dinya, beliau mengatakan, fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatullah. Tidak ada dari keberuntungan, tidak ada dari kesuksesan, tidak ada dari keselamatan, baik keberuntungan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, baik kesuksesan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, baik kesuksesan yang ada di dunia, lebih-lebih kesuksesan yang kelak ada di yaumil qiyamah. Satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap kesuksesan tersebut adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan, zahir, lebih-lebib batin kita. Sebab batin kita ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu mahallu nadharil haq. Hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat diri kita dari hati kita. Makanya Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya Musa, kenapakah aku menjadikan engkau sebagai utusan dan aku menjadikan engkau nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Musa? Allahu alam, hanya engkau yang tahu wahai Tuhanku, kata Nabi Musa. Maka kata Allah, ya Musa, inni nazartu quluba ibadi falam ara qalban ashadda tawadu'an minka falihada istafaituka birisalati wa bikalami. Coba kita perhatikan firman Allah ini. Kenapa Allah menjadikan Nabi Musa kalimullah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa utusan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketika aku memandang hati-hati hambaku, tidak ada satupun hati dari hamba-hambaku yang lebih tawadhu daripada engkau. Maka sebab inilah kata Allah Subhanahu wa taala, aku menjadikan engkau sebagai utusanku dan sebagai orang yang bisa bercakap-cakap dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menempatkan posisi dirinya sebagai hamba, untuk mendudukkan dirinya sebagai hamba, tawadhu, merasa hina, merasa tidak mengerti apa-apa, maka inilah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapapun dalam hatinya ada yang merasa lebih dari orang lain, merasa ini, merasa itu, lebih ini, lebih itu, maka inilah orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dia banyak ibadah.